Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalila dengan NIM 22125002 dari Prodi Wajib Pendidikan Islam 3A. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi dengan tema konsep dasar perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu definisi dan landasan konseptual perencanaan pendidikan. Perencanaan merupakan asal kata dari rencana atau plan, yang berarti dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Dalam Dictionary of Education, pendidikan merupakan proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah laku dalam masyarakat di mana dia hidup, di mana seseorang diharapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, sehingga mereka dapat memperoleh dan mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individual yang optimal. Menurut BBCA, perencanaan pendidikan merupakan suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan prioritas dan biaya pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Sedangkan menurut Yedror, perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara. Jadi, bisa disimpulkan, perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program pendidikan yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan pendidikan, kebijakan dalam pendidikan, arah yang akan ditempuh dalam kegiatan pendidikan, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu ruang lingkup perencanaan pendidikan. Nah, ruang lingkup perencanaan pendidikan dapat ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama ditinjau dari aspek spesialnya, yaitu perencanaan pendidikan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang, tempat, atau batasan wilayah. Perencanaan ini terbagi menjadi satu, perencanaan pendidikan nasional, yaitu mencakup seluruh proses usaha layanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi dan diatur dalam sistem pendidikan nasional melalui undang-undang. Yang kedua yaitu perencanaan pendidikan regional, yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat dan diberlakukan dalam wilayah regional tertentu. Misalnya perencanaan pengembangan layanan pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang menyangkut seluruh jenis layanan pendidikan di semua jenjang untuk daerah atau provinsi tertentu. Yang ketiga yaitu perencanaan pendidikan kelembagaan, yaitu perencanaan pendidikan yang mencakup satu institusi atau lembaga pendidikan tertentu, misalnya perencanaan pengembangan layanan pendidikan sekolah menengah atas. Kemudian ditinjau dari aspek sifat dan karakteristik dapat dibagi menjadi satu, perencanaan pendidikan yang mencakup seluruh aspek yang terkait dengan proses pembangunan pendidikan yang esensial dalam koridor perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini, perencanaan pendidikan ada keterpaduan atau keterkaitan secara sistematik dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perencanaan pendidikan komprehensif, yaitu perencanaan pendidikan yang disusun secara sistematik, rasional, objektif, yang menyangkut keseluruhan konsep penting dalam layanan pendidikan, sehingga perencanaan itu memberikan suatu pemahaman yang lengkap atau sempurna tentang apa dan bagaimana memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga yaitu perencanaan pendidikan strategik, yaitu perencanaan pendidikan yang mengandung pokok-pokok perencanaan untuk menjawab persoalan atau opini atau isu yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Misalnya, persoalan yang dihadapi dunia pendidikan sekarang adalah masalah rendahnya kualitas guru. Selanjutnya, tujuan perencanaan pendidikan. Secara rinci, ada beberapa tujuan perencanaan pendidikan antara lain: 1. Standar pengawasan pola perilaku pelaksana pendidikan, yaitu untuk mencocokkan antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan program atau perencanaan yang telah disusun.
Yang kedua yaitu mengetahui waktu kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan pendidikan. Selanjutnya yaitu mengetahui siapa saja yang terlibat dalam struktur organisasinya dalam pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek akademik maupun non-akademiknya. Selanjutnya, meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien, baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu selama proses layanan pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran perencanaan pendidikan. Adapun fungsi dan peran perencanaan pendidikan yaitu satu sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan, kedua sebagai alat pengendali pelaksanaan pendidikan, dan ketiga sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, prinsip interdisipliner, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Yang kedua, prinsip fleksibel, yaitu bersifat lentur, dinamik, dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan di kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, prinsip efektivitas efisiensi. Artinya, dalam penyusunan perencanaan pendidikan berdasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang, sehingga perencanaan itu berhasil dan bernilai guna pencapaian tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu prinsip progress of change, yaitu terus mendorong dan memberikan peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaharuan layanan pendidikan yang lebih berkualitas sesuai dengan peran masing-masing. Yang kelima yaitu prinsip objektif, rasional, dan sistematis. Artinya, perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan asal kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional, mempunyai sistematika dan tahapan pencapaian program secara jelas dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu prinsip kooperatif komprehensif, artinya perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai suatu tim. Yang terakhir yaitu prinsip Human Resources Development, artinya perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dalam mensukseskan program pembangunan pendidikan. Selanjutnya yaitu urgensi pentingnya perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan sangatlah penting karena berfungsi sebagai arah kegiatan dan target-targetnya di masa depan, sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut berjalan dengan tertib dan tujuan dari organisasi atau lembaga dapat tercapai. Yang terakhir yaitu unsur penting perencanaan pendidikan. Yang pertama, penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis dalam perencanaan pendidikan yang menyangkut metodologi dalam perencanaan. Yang kedua, proses pembangunan dan pengembangan pendidikan. Artinya bahwa perencanaan pendidikan dilakukan dalam rangka reformasi pendidikan, yaitu suatu dari status sekarang menuju status perkembangan pendidikan yang dicita-citakan. Perencanaan merupakan suatu momen kegiatan dalam proses yang kontinu. Yang ketiga yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi. Artinya, dalam perencanaan pendidikan itu, pemikiran secara ekonomi sangat menonjol, misalnya dalam hal penggalian sumber pembiayaan pendidikan, alokasi biaya, hubungan pendidikan dengan tenaga kerja, hubungan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini adalah perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara. Adapun tujuan penting perencanaan pendidikan adalah untuk menentukan arah pendidikan, pelaku, proses, dan untuk mengetahui peluang, hambatan dan tantangan, serta kesulitan yang dihadapi lembaga atau satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan pendidikan yaitu yang pertama, mengestimasi ruang lingkup masalah, yang kedua, mengklasifikasi kemungkinan penyelesaian, yang ketiga, menginvestigasi masalah, yang keempat, memprediksi alternatif, dan yang kelima, mengevaluasi kemajuan atas penyelesaian yang spesifik.
Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang konsep dasar perencanaan pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.